Ini adalah tim penyelamat dari Israel, saudara, untuk mengevakuasi korban gempa yang ada di Turki. Dikutip dari snack video ya, saudara lihat. Mereka bekerja. Ini lanjutannya ya, mereka menggali-gali, mencari korban. Mereka peduli terhadap bangsa Turki, walaupun kadang-kadang berseteru, saudara, tetapi ketika ada korban seperti ini, bahwa mereka pun turut dan merasa berduka cita, ya, luar biasa. Oh, very good. Come on. Very good. Okay, let's put the collar. Beyler yavaş yavaş hareket edelim. Yavaş yavaş moloz var. Gözleri kapat abi. Gözleri kapat. Atas nama negara Israel, saya ingin menyampaikan kesedihan yang mendalam kepada rakyat Turki atas gempa dahsyat yang melanda Turki Selatan, kata Cohen. Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sudah melihat ya cuplikan daripada korban gempa yang ada di Turki. Dan ketika saya melihat, saudara, jujur sangat menyedihkan, di mana anak-anak yang mengalami korban, dan ajaibnya banyak mereka yang diselamatkan, saudara, banyak yang tertolong. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi anak-anak karena anak-anak belum tahu apa-apa, saudara. Bahkan kalau saudara lihat, bayi-bayi diselamatkan. Dan seperti pada judul ini, saudara, bangsa Israel pun turut ikut dalam evakuasi korban yang ada di Turki. Ini beritanya, gempa dahsyat guncang Turki, Israel siap kirim bantuan darurat. Ini tanggal 6 sih. Istanbul. Ya, ini dikutip dari berita 1 Outlook. Israel dilaporkan siap mengirimkan bantuan darurat ke Turki setelah terjadi gempa dahsyat 7,8 magnitudo di negara itu pada Senin 6 Februari 2023 pagi waktu setempat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan negaranya sedang bersiap untuk memberikan bantuan darurat ke Turki setelah mengalami salah satu gempa bumi terkuat dalam lebih dari 100 tahun. Wow. Jadi ternyata ini gempa bumi yang terdahsyat yang pernah ada di Turki. Nomor 2 ya terdahsyat ya. Pasukan keamanan siap memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan. Sistem keamanan telah memperoleh banyak pengalaman selama bertahun-tahun dalam menangani daerah bencana dan dalam misi penyelamatan nyawa, kata Galang dalam sebuah pernyataan. Dalam pernyataan ini, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menyampaikan kesedihan mendalam kepada rakyat Turki. Atas nama negara Israel, saya ingin menyampaikan kesedihan yang mendalam kepada rakyat Turki atas gempa dahsyat yang melanda Turki Selatan, kata Cohen. Hati kami tertuju kepada para korban dan kami berharap yang terluka segera pulih. Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk memimpin program bantuan cepat bagi Turki untuk menangani bencana yang parah. Belum ada laporan korban luka atau kerusakan sejauh ini di Israel meskipun goncangan akibat gempa Turki berkekuatan 7,8 magnitudo dapat dirasakan di negara tersebut. Jadi ini saudara, pemerintah Israel dengan merasa sedih dengan adanya korban yang luar biasa ya. Sampai hari ini saya mendengarkan sudah 10.000, saudara. Ini bukan angka yang main-main. Saya pun merasa sedih ya, ketika melihat korban-korban yang tergeletak begitu banyak, saudara. Kita sebagai manusia pasti turut merasakan ya. Saya membayangkan ketika ada di posisi kita itu. Saudaraku, hidup ini hanya sekali. Mau sehebat apapun kita, tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini.
tidak ada gunanya kita saling menjelek-jelekkan sesama umat manusia karena kita sama-sama ciptaan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, turun untuk mengevakuasi saudara, seperti yang saudara lihat video-videonya di awal. Bagaimana mereka turun. Artinya apa? Israel adalah bangsa yang penuh dengan kepedulian, penuh kasih. Ya. Dan kadang-kadang orang menanggapi atau ada salah-salah paham terhadap Israel menurut saya, saudara. Beberapa saat yang lalu teman saya baru kembali ke Israel, ya. Dan pas saat itu diberitakan di Indonesia bahwa dia melakukan penyerangan, ya, terhadap negara tetangganya, saudara. Ternyata dikonfirmasi, teman saya mengatakan bahwa justru mereka dilempari, maka itu semacam mungkin memberikan teguran juga kepada mereka yang melakukan pelemparan, saudara. Tetapi kita nggak usah pusing dengan hal-hal itu, saudara. Yang penting sekarang bagaimana kita, seperti yang saya katakan, kita ini tidak ada yang super dari orang lain. Dan tidak ada yang bisa mempertahankan nyawanya dalam kondisi apapun, saudara. Kita sudah melihat yang terjadi di Turki. Manusia ini terbatas. Ketika Tuhan berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Sekarang terjadi ya seperti saling serang, menganggap diri paling benar, saudara. Saya jujur, apa yang saya lakukan dari channel saya adalah menanggapi, kemudian memberikan hak jawab bagi serangan-serangan bagi yang mengotak-atik isi Alkitab kita, saudara. Dan saudara tahu di Turki ini adalah pertama kali lahir disebut Kristen. Bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil sampai di wilayah Turki, ya, ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan di sanalah disebut pertama bahwa pengikut Kristus adalah orang Kristen, ya, di Antioquia, saudara. Ya. Kalau kita lihat di cerita Alkitab. Nah, saudara, ada yang mengatakan, ya, sering mencelah bahwa di mana Yesus berkata di dalam Alkitab bahwa dia akan datang. Sangat banyak, saudara. Lalu menuduh kita menciplak ke kitab suci mereka. Saudaraku, bagaimana mungkin bisa menciplak Alkitab Bible, Tanakh Perjanjian Lama ditulis sekitar 1600 sampai 400 tahun sebelum Masehi, dan Injil sekitar 40 tahun dan 90 tahun sesudah Masehi. Itu penulisan Alkitab. Sedangkan kitab yang menuduh Injil menjiplak kitabnya itu, saudara, lahir sekitar abad ke-7, saudara. Ya, baru ada. Jadi mana mungkin Injil menciplak kitab yang baru lahir? Apakah bukan sebaliknya, saudara? Tapi nggak usah kita perdebatkan, ya. Kadang-kadang orang menuduh sembarang, ya. Injil dipalsukan, Yesus tidak pernah ada. Ini adalah buku-buku yang dikarang oleh mereka yang tidak percaya tentang ketuhanan Kristus. Itu kita paham, saudara. Saudara pikir Alkitab ini tiba-tiba ada begitu saja? Ini melewati proses yang panjang. Oleh tokoh-tokoh agama, bahkan sejarawan, ya, diuji sedemikian rupa. Papirus, teks-teks asli daripada Tanakh Perjanjian Lama itu diuji, saudara, diteliti, kemudian lahir Alkitab. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada. Tidak seperti itu, saudara. Lalu ada yang baru lahir sekitar tahun 70-an atau 60-an mengatakan bahwa kitab ini palsu. Logikanya di mana? Ya. Jadi, saudara, apa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa hidup ini sangatlah rapuh. Kita hanya terbuat dari debu dan tanah. Marilah kita selama hidup mencari kebenaran sungguh-sungguh. Bagaimana kita bermanfaat dan berdampak kepada orang lain. Saling mengasihi, khususnya kita saudara seiman. Mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, saudaraku. Channel ini adalah channel bagaimana membangun keimanan saudara. Saya berharap orang-orang yang mungkin saudara yang tidak sepaham, marilah kita menunjukkan diri kita, apa yang ada di
isi kepala kita. Semoga ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.